Okay, I never thought it would feel this way. Musik langit, kota, non-kelabu pagi itu seolah ikut menjadi saksi keputusan paling pahit dalam hidup Lindsay. Di balik gaun pengantin, putih yang terlalu mewah untuknya. Jantungnya berdegup tak beraturan. Seakan ingin melompat keluar sebelum ia benar-benar mengucap janji yang tak pernah ia impikan. Aula pernikahan megah itu dipenuhi cahaya kristal dan bisik kagum para tamu undangan kelas atas. Semua mata tertuju padanya. Namun, tak satu pun tatapan mengandung kehangatan. Yang ada hanyalah rasa penasaran siapa gadis biasa yang berani menikahi Gu Zhenhao. Nama itu bergema di benaknya seperti vonis Gu Zhenhao, bos besar grup Go, pria licik yang namanya membuat dunia bisnis gemetar. Ia berdiri di ujung karpet merah tegap dan dingin. Wajahnya tak menunjukkan emosi sedikit pun. Lindsay melangkah pelan mendekatinya. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya diikat oleh nasib yang tak memberinya pilihan. Di bangku depan, ibunya menunduk, menyembunyikan air mata. Sementara ayah tirinya berpaling, tak sanggup menatapnya. Ia teringat malam ketika kesepakatan itu ditawarkan. 1. Tanda tangan, 1 pernikahan, dan semua hutang keluarga akan lenyap. Tidak ada cinta, tidak ada hak menolak. Jangan berpikir ini adalah pernikahan sungguhan, kata Gwenhao saat itu. Suaranya rendah dan dingin. Ini hanya transaksi. Kini transaksi itu berdiri di hadapannya dalam balutan jas hitam mahal. Tatapan Gu Zhenhao menyapu Lindsay. Sekilas bukan sebagai pengantin, melainkan seperti menilai aset yang baru saja ia dapatkan. Upacara dimulai dengan kata-kata suci yang terasa asing di telinga Lindsay. Setiap kalimat terdengar kosong, seolah tak ditujukan pada hatinya. Ia mengucap janji dengan suara bergetar, menyadari bahwa setiap kata adalah pengkhianatan pada dirinya sendiri. Saat cincin melingkar di jarinya, dinginnya logam itu menjalar hingga ke dadanya. Bukan hangat cinta yang ia rasakan, melainkan kesadaran pahit bahwa hidupnya tak lagi sepenuhnya miliknya. Gu Zhenhao menatap cincin itu sebentar, lalu kembali pada wajah tanpa ekspresi. Tepuk tangan menggema. Kamera kilat menyala. Namun di antara keramaian itu, Lindsay merasa sendirian. Saat mereka berhadapan untuk ciuman simbolis, Gu Zhenhao hanya mendekatkan wajahnya, berbisik tanpa suara yang terdengar orang lain. Ingat posisi kamu. Kalimat singkat itu menamparnya lebih keras dari penghinaan manapun. Lindsay menunduk, menyembunyikan mata yang mulai basah. Resepsi berlangsung meriah. Namun Lindsay duduk di samping suaminya seperti bayangan. Setiap orang yang datang tersenyum penuh basi-basi, menilai, menimbang, dan menyimpulkan bahwa ia hanyalah istri pajangan. Beberapa tamu berbisik tanpa malu. Gadis miskin, pengantin kontrak, naik kelas lewat pernikahan. Kata-kata itu menusuk telinganya. Meski tak diucapkan lantang, Gwenhao sama sekali tak membantah. Ia tersenyum tipis, seolah semua bisikan itu adalah bagian dari permainan yang telah ia perhitungkan. Saat malam kian larut, Lindsay dibawa ke Okay, I never thought it would feel this way. musik langit, kota, non-kelabu pagi itu seolah ikut menjadi saksi keputusan paling pahit dalam hidup Lindsay. Di balik gaun pengantin, putih yang terlalu mewah untuknya. Jantungnya berdegup tak beraturan. Seakan ingin melompat keluar sebelum ia benar-benar mengucap janji yang tak pernah ia impikan. Aula pernikahan megah itu dipenuhi cahaya kristal dan bisik kagum para tamu undangan kelas atas. Semua mata tertuju padanya. Namun, tak satu pun tatapan mengandung kehangatan. Yang ada hanyalah rasa penasaran siapa gadis biasa yang berani menikahi Gu Zhenhao. Nama itu bergema di benaknya seperti vonis Gu Zhenhao, bos besar grup Go, pria licik yang namanya membuat dunia bisnis gemetar. Ia berdiri di ujung karpet merah tegap
dan dingin. Wajahnya tak menunjukkan emosi sedikit pun. Lindsay melangkah pelan mendekatinya. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya diikat oleh nasib yang tak memberinya pilihan. Di bangku depan, ibunya menunduk, menyembunyikan air mata. Sementara ayah tirinya berpaling, tak sanggup menatapnya. Ia teringat malam ketika kesepakatan itu ditawarkan. 1. Tanda tangan, 1 pernikahan, dan semua hutang keluarga akan lenyap. Tidak ada cinta, tidak ada hak menolak. Jangan berpikir ini adalah pernikahan sungguhan, kata Gwen Hao saat itu. Suaranya rendah dan dingin. Ini hanya transaksi. Kini transaksi itu berdiri di hadapannya dalam balutan jas hitam mahal. Tatapan Gu Zhenhao menyapu Lindsay. Sekilas, bukan sebagai pengantin, melainkan seperti menilai aset yang baru saja ia dapatkan. Upacara dimulai dengan kata-kata suci yang terasa asing di telinga Lindsay. Setiap kalimat terdengar kosong, seolah tak ditujukan pada hatinya. Ia mengucap janji dengan suara bergetar, menyadari bahwa setiap kata adalah pengkhianatan pada dirinya sendiri. Saat cincin melingkar di jarinya, dinginnya logam itu menjalar hingga ke dadanya. Bukan hangat cinta yang ia rasakan, melainkan kesadaran pahit bahwa hidupnya tak lagi sepenuhnya miliknya. Gu Zhenha menatap cincin itu sebentar, lalu kembali pada wajah tanpa ekspresi. Tepuk tangan menggema, kamera kilat menyala. Namun di antara keramaian itu, Lindsay merasa sendirian. Saat mereka berhadapan untuk ciuman simbolis, Gu Zhenhao hanya mendekatkan wajahnya, berbisik tanpa suara yang terdengar orang lain. Ingat posisi kamu. Kalimat singkat itu menamparnya lebih keras dari penghinaan manapun. Lindsay menunduk, menyembunyikan mata yang mulai basah. Resepsi berlangsung meriah, namun Lindsay duduk di samping suaminya seperti bayangan. Setiap orang yang datang tersenyum penuh basi-basi, menilai, menimbang, dan menyimpulkan bahwa ia hanyalah istri pajangan. Beberapa tamu berbisik tanpa malu. Gadis miskin, pengantin kontrak, naik kelas lewat pernikahan. Kata-kata itu menusuk telinganya. Meski tak diucapkan lantang, Gwen Hao sama sekali tak membantah. Ia tersenyum tipis, seolah semua bisikan itu adalah bagian dari permainan yang telah ia perhitungkan. Saat malam kian larut, Lindsay dibawa ke my guy. I never thought it would feel this way. musik langit, kota, non-kelabu pagi itu seolah ikut menjadi saksi keputusan paling pahit dalam hidup Lindsay. Di balik gaun pengantin putih yang terlalu mewah untuknya, jantungnya berdegup tak beraturan, seakan ingin melompat keluar sebelum ia benar-benar mengucap janji yang tak pernah ia impikan. Aula pernikahan megah itu dipenuhi cahaya kristal dan bisik kagum para tamu undangan kelas atas. Semua mata tertuju padanya, namun tak satu pun tatapan mengandung kehangatan. Yang ada hanyalah rasa penasaran siapa gadis biasa yang berani menikahi Gu Zhenhao. Nama itu bergema di benaknya seperti vonis Gu Zhenhao, bos besar grup Go, pria licik yang namanya membuat dunia bisnis gemetar. Ia berdiri di ujung karpet merah tegap dan dingin. Wajahnya tak menunjukkan emosi sedikit pun. Lindsay melangkah pelan mendekatinya. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya diikat oleh nasib yang tak memberinya pilihan. Di bangku depan, ibunya menunduk, menyembunyikan air mata. Sementara ayah tirinya berpaling, tak sanggup menatapnya. Ia teringat malam ketika kesepakatan itu ditawarkan. 1. Tanda tangan, 1 pernikahan, dan semua hutang keluarga akan lenyap. Tidak ada cinta, tidak ada hak menolak. Jangan berpikir ini adalah pernikahan sungguhan, kata Gwen Hao saat itu. Suaranya rendah dan dingin. Ini hanya transaksi. Kini transaksi itu berdiri di hadapannya dalam balutan jas hitam mahal. Tatapan Gu Zhenhao menyapu Lindsay. Sekilas, bukan sebagai pengantin,
melainkan seperti menilai aset yang baru saja ia dapatkan. Upacara dimulai dengan kata-kata suci yang terasa asing di telinga Lindsay. Setiap kalimat terdengar kosong, seolah tak ditujukan pada hatinya. Ia mengucap janji dengan suara bergetar, menyadari bahwa setiap kata adalah pengkhianatan pada dirinya sendiri. Saat cincin melingkar di jarinya, dinginnya logam itu menjalar hingga ke dadanya. Bukan hangat cinta yang ia rasakan, melainkan kesadaran pahit bahwa hidupnya tak lagi sepenuhnya miliknya. Gu Zhenhe menatap cincin itu sebentar, lalu kembali pada wajah tanpa ekspresi. Tepuk tangan menggema, kamera kilat menyala. Namun di antara keramaian itu, Lindsay merasa sendirian. Saat mereka berhadapan untuk ciuman simbolis, Gu Zhenhe hanya mendekatkan wajahnya, berbisik tanpa suara yang terdengar orang lain. Ingat posisi kamu. Kalimat singkat itu menamparnya lebih keras dari penghinaan manapun. Lindsay menunduk, menyembunyikan mata yang mulai basah. Resepsi berlangsung meriah, namun Lindsay duduk di samping suaminya seperti bayangan. Setiap orang yang datang tersenyum penuh basi-basi, menilai, menimbang, dan menyimpulkan bahwa ia hanyalah istri pajangan. Beberapa tamu berbisik tanpa malu. Gadis miskin, pengantin kontrak, naik kelas lewat pernikahan. Kata-kata itu menusuk telinganya. Meski tak diucapkan lantang, Guanhao sama sekali tak membantah. Ia tersenyum tipis, seolah semua bisikan itu adalah bagian dari permainan yang telah ia perhitungkan. Saat malam kian larut, Lindsay dibawa ke my guy. I never thought it would feel this way. musik langit, kota, Non kelabu pagi itu seolah ikut menjadi saksi keputusan paling pahit dalam hidup Lindsay. Di balik gaun pengantin putih yang terlalu mewah untuknya, jantungnya berdegup tak beraturan, seakan ingin melompat keluar sebelum ia benar-benar mengucap janji yang tak pernah ia impikan. Aula pernikahan megah itu dipenuhi cahaya kristal dan bisik kagum para tamu undangan kelas atas. Semua mata tertuju padanya, namun tak satu pun tatapan mengandung kehangatan. Yang ada hanyalah rasa penasaran siapa gadis biasa yang berani menikahi Gu Zhenhe. Nama itu bergema di benaknya seperti vonis Gu Zhenhe, bos besar grup Go, pria licik yang namanya membuat dunia bisnis gemetar. Ia berdiri di ujung karpet merah tegap dan dingin. Wajahnya tak menunjukkan emosi sedikit pun. Lindsay melangkah pelan mendekatinya. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya diikat oleh nasib yang tak memberinya pilihan. Di bangku depan, ibunya menunduk, menyembunyikan air mata. Sementara ayah tirinya berpaling, tak sanggup menatapnya. Ia teringat malam ketika kesepakatan itu ditawarkan. 1 tanda tangan, 1 pernikahan, dan semua hutang keluarga akan lenyap. Tidak ada cinta, tidak ada hak menolak. Jangan berpikir ini adalah pernikahan sungguhan, kata Guanhao saat itu. Suaranya rendah dan dingin. Ini hanya transaksi. Kini transaksi itu berdiri di hadapannya dalam balutan jas hitam mahal. Tatapan Gu Zhenhe menyapu Lindsay. Sekilas bukan sebagai pengantin, melainkan seperti menilai aset yang baru saja ia dapatkan. Upacara dimulai dengan kata-kata suci yang terasa asing di telinga Lindsay. Setiap kalimat terdengar kosong, seolah tak ditujukan pada hatinya. Ia mengucap janji dengan suara bergetar, menyadari bahwa setiap kata adalah pengkhianatan pada dirinya sendiri. Saat cincin melingkar di jarinya, dinginnya logam itu menjalar hingga ke dadanya. Bukan hangat cinta yang ia rasakan, melainkan kesadaran pahit bahwa hidupnya tak lagi sepenuhnya miliknya. Gu Zhenhe menatap cincin itu sebentar, lalu kembali pada wajah tanpa ekspresi. Tepuk tangan menggema, kamera kilat menyala. Namun di antara keramaian itu, Lindsay merasa sendirian. Saat mereka berhadapan untuk ciuman simbolis, Gu Zhenhe hanya mendekatkan wajahnya, berbisik tanpa suara yang terdengar orang lain. Ingat posisi kamu. Kalimat singkat itu menamparnya lebih keras dari penghinaan manapun. Lindsay menunduk,
menyembunyikan mata yang mulai basah. Resepsi berlangsung meriah, namun Lindsay duduk di samping suaminya seperti bayangan. Setiap orang yang datang tersenyum penuh basi-basi, menilai, menimbang, dan menyimpulkan bahwa ia hanyalah istri pajangan. Beberapa tamu berbisik tanpa malu. Gadis miskin, pengantin kontrak, naik kelas lewat pernikahan. Kata-kata itu menusuk telinganya. Meski tak diucapkan lantang, Gwenhao sama sekali tak membantah. Ia tersenyum tipis, seolah semua bisikan itu adalah bagian dari permainan yang telah ia perhitungkan. Saat malam kian larut, Lindsay dibawa ke My God, I never thought it would feel this way. musik langit, kota, non-kelabu pagi itu seolah ikut menjadi saksi keputusan paling pahit dalam hidup Lindsay. Di balik gaun pengantin, putih yang terlalu mewah untuknya. Jantungnya berdegup tak beraturan. Seakan ingin melompat keluar sebelum ia benar-benar mengucap janji yang tak pernah ia impikan. Aula pernikahan megah itu dipenuhi cahaya kristal dan bisik kagum para tamu undangan kelas atas. Semua mata tertuju padanya. Namun, tak satu pun tatapan mengandung kehangatan. Yang ada hanyalah rasa penasaran siapa gadis biasa yang berani menikahi Gu Zhenhao. Nama itu bergema di benaknya seperti vonis Gu Zhenhao, bos besar grup Go, pria licik yang namanya membuat dunia bisnis gemetar. Ia berdiri di ujung karpet merah tegap dan dingin. Wajahnya tak menunjukkan emosi sedikit pun. Lindsay melangkah, pelan mendekatinya. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya diikat oleh nasib yang tak memberinya pilihan. Di bangku depan, ibunya menunduk, menyembunyikan air mata. Sementara ayah tirinya berpaling, tak sanggup menatapnya. Ia teringat malam ketika kesepakatan itu ditawarkan. 1. Tanda tangan, 1 pernikahan, dan semua hutang keluarga akan lenyap. Tidak ada cinta, tidak ada hak menolak. Jangan berpikir ini adalah pernikahan sungguhan, kata Gwenhao saat itu. Suaranya rendah dan dingin. Ini hanya transaksi. Kini transaksi itu berdiri di hadapannya dalam balutan jas hitam mahal. Tatapan Gu Zhenhao menyapu Lindsay. Sekilas bukan sebagai pengantin, melainkan seperti menilai aset yang baru saja ia dapatkan. Upacara dimulai dengan kata-kata suci yang terasa asing di telinga Lindsay. Setiap kalimat terdengar kosong, seolah tak ditujukan pada hatinya. Ia mengucap janji dengan suara bergetar, menyadari bahwa setiap kata adalah pengkhianatan pada dirinya sendiri. Saat cincin melingkar di jarinya, dinginnya logam itu menjalar hingga ke dadanya. Bukan hangat cinta yang ia rasakan, melainkan kesadaran pahit bahwa hidupnya tak lagi sepenuhnya miliknya. Gu Zhenhao menatap cincin itu sebentar, lalu kembali pada wajah tanpa ekspresi. Tepuk tangan menggema. Kamera kilat menyala. Namun di antara keramaian itu, Lindsay merasa sendirian. Saat mereka berhadapan untuk ciuman simbolis, Gu Zhenhao hanya mendekatkan wajahnya, berbisik tanpa suara yang terdengar orang lain. Ingat posisi kamu. Kalimat singkat itu menamparnya lebih keras dari penghinaan manapun. Lindsay menunduk, menyembunyikan mata yang mulai basah. Resepsi berlangsung meriah, namun Lindsay duduk di samping suaminya seperti bayangan. Setiap orang yang datang tersenyum penuh basi-basi, menilai, menimbang, dan menyimpulkan bahwa ia hanyalah istri pajangan. Beberapa tamu berbisik tanpa malu. Gadis miskin, pengantin kontrak, naik kelas lewat pernikahan. Kata-kata itu menusuk telinganya. Meski tak diucapkan lantang, Gwenhao sama sekali tak membantah. Ia tersenyum tipis, seolah semua bisikan itu adalah bagian dari permainan yang telah ia perhitungkan. Saat malam kian larut, Lindsay dibawa ke
Oh God, I never thought it would feel this way. Musik langit, kota, non-kelabu pagi itu seolah ikut menjadi saksi keputusan paling pahit dalam hidup Lindsay. Di balik gaun pengantin putih yang terlalu mewah untuknya. Jantungnya berdegup tak beraturan. Seakan ingin melompat keluar sebelum ia benar-benar mengucap janji yang tak pernah ia impikan. Aula pernikahan megah itu dipenuhi cahaya kristal dan bisik kagum para tamu undangan kelas atas. Semua mata tertuju padanya. Namun, tak satu pun tatapan mengandung kehangatan. Yang ada hanyalah rasa penasaran siapa gadis biasa yang berani menikahi Gu Zhenhao. Nama itu bergema di benaknya seperti vonis Gu Zhenhao, bos besar grup Go, pria licik yang namanya membuat dunia bisnis gemetar. Ia berdiri di ujung karpet merah tegap dan dingin. Wajahnya tak menunjukkan emosi sedikit pun. Lindsay melangkah, pelan mendekatinya. Setiap langkah terasa berat. Seolah kakinya diikat oleh nasib yang tak memberinya pilihan. Di bangku depan, ibunya menunduk, menyembunyikan air mata. Sementara ayah tirinya berpaling, tak sanggup menatapnya. Ia teringat malam ketika kesepakatan itu ditawarkan. 1. Tanda tangan, 1 pernikahan, dan semua hutang keluarga akan lenyap. Tidak ada cinta, tidak ada hak menolak. Jangan berpikir ini adalah pernikahan sungguhan, kata Zhenhao saat itu. Suaranya rendah dan dingin. Ini hanya transaksi. Kini transaksi itu berdiri di hadapannya dalam balutan jas hitam mahal. Tatapan Gu Zhenhao menyapu Lindsay. Sekilas bukan sebagai pengantin, melainkan seperti menilai aset yang baru saja ia dapatkan. Upacara dimulai dengan kata-kata suci yang terasa asing di telinga Lindsay. Setiap kalimat terdengar kosong, seolah tak ditujukan pada hatinya. Ia mengucap janji dengan suara bergetar, menyadari bahwa setiap kata adalah pengkhianatan pada dirinya sendiri. Saat cincin melingkar di jarinya, dinginnya logam itu menjalar hingga ke dadanya. Bukan hangat cinta yang ia rasakan, melainkan kesadaran pahit bahwa hidupnya tak lagi sepenuhnya miliknya. Gu Zhenhao menatap cincin itu sebentar, lalu kembali pada wajah tanpa ekspresi. Tepuk tangan menggema. Kamera kilat menyala. Namun di antara keramaian itu, Lindsay merasa sendirian. Saat mereka berhadapan untuk ciuman simbolis, Gu Zhenhao hanya mendekatkan wajahnya, berbisik tanpa suara yang terdengar orang lain. Ingat posisi kamu. Kalimat singkat itu menamparnya lebih keras dari penghinaan manapun. Lindsay menunduk, menyembunyikan mata yang mulai basah. Resepsi berlangsung meriah. Namun Lindsay duduk di samping suaminya seperti bayangan. Setiap orang yang datang tersenyum penuh basi-basi, menilai, menimbang, dan menyimpulkan bahwa ia hanyalah istri pajangan. Beberapa tamu berbisik tanpa malu. Gadis miskin, pengantin kontrak, naik kelas lewat pernikahan. Kata-kata itu menusuk telinganya. Meski tak diucapkan lantang, Zhenhao sama sekali tak membantah. Ia tersenyum tipis, seolah semua bisikan itu adalah bagian dari permainan yang telah ia perhitungkan. Saat malam kian larut, Lindsay dibawa ke Oh God, I never thought it would feel this way. musik langit, kota, non-kelabu pagi itu seolah ikut menjadi saksi keputusan paling pahit dalam hidup Lindsay. Di balik gaun pengantin putih yang terlalu mewah untuknya. Jantungnya berdegup tak beraturan. Seakan ingin melompat keluar sebelum ia benar-benar mengucap janji yang tak pernah ia impikan. Aula pernikahan megah itu dipenuhi cahaya kristal dan bisik kagum para tamu undangan kelas atas. Semua mata tertuju padanya. Namun tak satu pun
tatapan mengandung kehangatan. Yang ada hanyalah rasa penasaran siapa gadis biasa yang berani menikahi Gu Zhenhao. Nama itu bergema di benaknya seperti vonis Gu Zhenhao, bos besar grup Go, pria licik yang namanya membuat dunia bisnis gemetar. Ia berdiri di ujung karpet merah tegap dan dingin. Wajahnya tak menunjukkan emosi sedikit pun. Lindsay melangkah pelan mendekatinya. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya diikat oleh nasib yang tak memberinya pilihan. Di bangku depan, ibunya menunduk, menyembunyikan air mata. Sementara ayah tirinya berpaling, tak sanggup menatapnya. Ia teringat malam ketika kesepakatan itu ditawarkan. 1. Tanda tangan, 1 pernikahan, dan semua hutang keluarga akan lenyap. Tidak ada cinta, tidak ada hak menolak. Jangan berpikir ini adalah pernikahan sungguhan, kata Guanhao saat itu. Suaranya rendah dan dingin. Ini hanya transaksi. Kini transaksi itu berdiri di hadapannya dalam balutan jas hitam mahal. Tatapan Gu Zhenhao menyapu Lindsay. Sekilas bukan sebagai pengantin, melainkan seperti menilai aset yang baru saja ia dapatkan. Upacara dimulai dengan kata-kata suci yang terasa asing di telinga Lindsay. Setiap kalimat terdengar kosong, seolah tak ditujukan pada hatinya. Ia mengucap janji dengan suara bergetar, menyadari bahwa setiap kata adalah pengkhianatan pada dirinya sendiri. Saat cincin melingkar di jarinya, dinginnya logam itu menjalar hingga ke dadanya. Bukan hangat cinta yang ia rasakan, melainkan kesadaran pahit bahwa hidupnya tak lagi sepenuhnya miliknya. Gu Zhenhao menatap cincin itu sebentar, lalu kembali pada wajah tanpa ekspresi. Tepuk tangan menggema. Kamera kilat menyala. Namun di antara keramaian itu, Lindsay merasa sendirian. Saat mereka berhadapan untuk ciuman simbolis, Gu Zhenhao hanya mendekatkan wajahnya, berbisik tanpa suara yang terdengar orang lain. Ingat posisi kamu. Kalimat singkat itu menamparnya lebih keras dari penghinaan manapun. Lindsay menunduk, menyembunyikan mata yang mulai basah. Resepsi berlangsung meriah, namun Lindsay duduk di samping suaminya seperti bayangan. Setiap orang yang datang tersenyum penuh basi-basi, menilai, menimbang, dan menyimpulkan bahwa ia hanyalah istri pajangan. Beberapa tamu berbisik tanpa malu. Gadis miskin, pengantin kontrak, naik kelas lewat pernikahan. Kata-kata itu menusuk telinganya. Meski tak diucapkan lantang, Guanhao sama sekali tak membantah. Ia tersenyum tipis, seolah semua bisikan itu adalah bagian dari permainan yang telah ia perhitungkan. Saat malam kian larut, Lindsay dibawa ke I never thought it would feel this way. musik langit, kota Jia. Non-kelabu pagi itu seolah ikut menjadi saksi keputusan paling pahit dalam hidup Lindsay. Di balik gaun pengantin putih yang terlalu mewah untuknya, jantungnya berdegup tak beraturan. Seakan ingin melompat keluar sebelum ia benar-benar mengucap janji yang tak pernah ia impikan. Aula pernikahan megah itu dipenuhi cahaya kristal dan bisik kagum para tamu undangan kelas atas. Semua mata tertuju padanya. Namun tak satu pun tatapan mengandung kehangatan. Yang ada hanyalah rasa penasaran siapa gadis biasa yang berani menikahi Gu Zhenhao. Nama itu bergema di benaknya seperti vonis Gu Zhenhao, bos besar grup Go, pria licik yang namanya membuat dunia bisnis gemetar. Ia berdiri di ujung karpet merah tegap dan dingin. Wajahnya tak menunjukkan emosi sedikit pun. Lindsay melangkah pelan mendekatinya. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya diikat oleh nasib yang tak memberinya pilihan. Di bangku depan, ibunya menunduk, menyembunyikan air mata. Sementara ayah tirinya berpaling, tak sanggup menatapnya. Ia teringat malam ketika kesepakatan itu ditawarkan. 1. Tanda tangan, 1 pernikahan, dan semua hutang keluarga akan lenyap. Tidak ada cinta, tidak ada hak menolak. Jangan berpikir ini adalah pernikahan sungguhan, kata Guanhao saat itu.
Suaranya rendah dan dingin. Ini hanya transaksi. Kini transaksi itu berdiri di hadapannya dalam balutan jas hitam mahal. Tatapan Gu Zhenhao menyapu Lindsay. Sekilas, bukan sebagai pengantin, melainkan seperti menilai aset yang baru saja ia dapatkan. Upacara dimulai dengan kata-kata suci yang terasa asing di telinga Lindsay. Setiap kalimat terdengar kosong, seolah tak ditujukan pada hatinya. Ia mengucap janji dengan suara bergetar, menyadari bahwa setiap kata adalah pengkhianatan pada dirinya sendiri. Saat cincin melingkar di jarinya, dinginnya logam itu menjalar hingga ke dadanya. Bukan hangat cinta yang ia rasakan, melainkan kesadaran pahit bahwa hidupnya tak lagi sepenuhnya miliknya. Gu Zhenha menatap cincin itu sebentar, lalu kembali pada wajah tanpa ekspresi. Tepuk tangan menggema, kamera kilat menyala. Namun di antara keramaian itu, Lindsay merasa sendirian. Saat mereka berhadapan untuk ciuman simbolis, Gu Zhenhao hanya mendekatkan wajahnya, berbisik tanpa suara yang terdengar orang lain. Ingat posisi kamu. Kalimat singkat itu menamparnya lebih keras dari penghinaan manapun. Lindsay menunduk, menyembunyikan mata yang mulai basah. Resepsi berlangsung meriah, namun Lindsay duduk di samping suaminya seperti bayangan. Setiap orang yang datang tersenyum penuh basi-basi, menilai, menimbang, dan menyimpulkan bahwa ia hanyalah istri pajangan. Beberapa tamu berbisik tanpa malu. Gadis miskin, pengantin kontrak, naik kelas lewat pernikahan. Kata-kata itu menusuk telinganya. Meski tak diucapkan lantang, Guanhao sama sekali tak membantah. Ia tersenyum tipis, seolah semua bisikan itu adalah bagian dari permainan yang telah ia perhitungkan. Saat malam kian larut, Lindsay dibawa ke Okay, I never thought it would feel this way. musik langit, kota, Jia. Non kelabu pagi itu seolah ikut menjadi saksi keputusan paling pahit dalam hidup Lindsay. Di balik gaun pengantin putih yang terlalu mewah untuknya, jantungnya berdegup tak beraturan. Seakan ingin melompat keluar sebelum ia benar-benar mengucap janji yang tak pernah ia impikan. Aula pernikahan megah itu dipenuhi cahaya kristal dan bisik kagum para tamu undangan kelas atas. Semua mata tertuju padanya. Namun tak satu pun tatapan mengandung kehangatan. Yang ada hanyalah rasa penasaran siapa gadis biasa yang berani menikahi Gu Zhenhao. Nama itu bergema di benaknya seperti vonis Gu Zhenhao, bos besar grup Go, pria licik yang namanya membuat dunia bisnis gemetar. Ia berdiri di ujung karpet merah tegap dan dingin. Wajahnya tak menunjukkan emosi sedikit pun. Lindsay melangkah pelan mendekatinya. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya diikat oleh nasib yang tak memberinya pilihan. Di bangku depan, ibunya menunduk, menyembunyikan air mata. Sementara ayah tirinya berpaling, tak sanggup menatapnya. Ia teringat malam ketika kesepakatan itu ditawarkan. 1. Tanda tangan, 1 pernikahan, dan semua hutang keluarga akan lenyap. Tidak ada cinta, tidak ada hak menolak. Jangan berpikir ini adalah pernikahan sungguhan, kata Guanhao saat itu. Suaranya rendah dan dingin. Ini hanya transaksi. Kini transaksi itu berdiri di hadapannya dalam balutan jas hitam mahal. Tatapan Gu Zhenhao menyapu Lindsay. Sekilas, bukan sebagai pengantin, melainkan seperti menilai aset yang baru saja ia dapatkan. Upacara dimulai dengan kata-kata suci yang terasa asing di telinga Lindsay. Setiap kalimat terdengar kosong, seolah tak ditujukan pada hatinya. Ia mengucap janji dengan suara bergetar, menyadari bahwa setiap kata adalah pengkhianatan pada dirinya sendiri. Saat cincin melingkar di jarinya, dinginnya logam itu menjalar hingga ke dadanya. Bukan hangat cinta yang ia rasakan, melainkan kesadaran pahit bahwa hidupnya tak lagi sepenuhnya miliknya. Gu Zhenha menatap cincin itu sebentar, lalu kembali pada wajah tanpa ekspresi. Tepuk tangan menggema, kamera kilat menyala. Namun di antara keramaian itu, Lindsay merasa sendirian. Saat mereka berhadapan untuk ciuman simbolis,
Gu Zhenhao hanya mendekatkan wajahnya, berbisik tanpa suara yang terdengar orang lain. Ingat posisi kamu. Kalimat singkat itu menamparnya lebih keras dari penghinaan manapun. Linzi menunduk, menyembunyikan mata yang mulai basah. Resepsi berlangsung meriah, namun Linzi duduk di samping suaminya seperti bayangan. Setiap orang yang datang tersenyum penuh basi-basi, menilai, menimbang, dan menyimpulkan bahwa ia hanyalah istri pajangan. Beberapa tamu berbisik tanpa malu. Gadis miskin, pengantin kontrak, naik kelas lewat pernikahan. Kata-kata itu menusuk telinganya. Meski tak diucapkan lantang, Guanhao sama sekali tak membantah. Ia tersenyum tipis, seolah semua bisikan itu adalah bagian dari permainan yang telah ia perhitungkan. Saat malam kian larut, Linzi dibawa ke Our guy, I never thought it would feel this way. musik langit, kota, non kelabu pagi itu seolah ikut menjadi saksi keputusan paling pahit dalam hidup Linzi. Di balik gaun pengantin, putih yang terlalu mewah untuknya. Jantungnya berdegup tak beraturan. Seakan ingin melompat keluar sebelum ia benar-benar mengucap janji yang tak pernah ia impikan. Aula pernikahan megah itu dipenuhi cahaya kristal dan bisik kagum para tamu undangan kelas atas. Semua mata tertuju padanya. Namun tak satu pun tatapan mengandung kehangatan. Yang ada hanyalah rasa penasaran siapa gadis biasa yang berani menikahi Gu Zhenhao. Nama itu bergema di benaknya seperti vonis Gu Zhenhao, bos besar grup Go, pria licik yang namanya membuat dunia bisnis gemetar. Ia berdiri di ujung karpet merah tegap dan dingin. Wajahnya tak menunjukkan emosi sedikit pun. Linzi melangkah pelan mendekatinya. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya diikat oleh nasib yang tak memberinya pilihan. Di bangku depan, ibunya menunduk, menyembunyikan air mata. Sementara ayah tirinya berpaling, tak sanggup menatapnya. Ia teringat malam ketika kesepakatan itu ditawarkan. 1. Tanda tangan, 1 pernikahan, dan semua hutang keluarga akan lenyap. Tidak ada cinta, tidak ada hak menolak. Jangan berpikir ini adalah pernikahan sungguhan, kata Guanhao saat itu. Suaranya rendah dan dingin. Ini hanya transaksi. Kini transaksi itu berdiri di hadapannya dalam balutan jas hitam mahal. Tatapan Gu Zhenhao menyapu Linzi. Sekilas bukan sebagai pengantin, melainkan seperti menilai aset yang baru saja ia dapatkan. Upacara dimulai dengan kata-kata suci yang terasa asing di telinga Linzi. Setiap kalimat terdengar kosong, seolah tak ditujukan pada hatinya. Ia mengucap janji dengan suara bergetar, menyadari bahwa setiap kata adalah pengkhianatan pada dirinya sendiri. Saat cincin melingkar di jarinya, dinginnya logam itu menjalar hingga ke dadanya. Bukan hangat cinta yang ia rasakan, melainkan kesadaran pahit bahwa hidupnya tak lagi sepenuhnya miliknya. Gu Zhenhao menatap cincin itu sebentar, lalu kembali pada wajah tanpa ekspresi. Tepuk tangan menggema. Kamera kilat menyala. Namun di antara keramaian itu, Linzi merasa sendirian. Saat mereka berhadapan untuk ciuman simbolis, Gu Zhenhao hanya mendekatkan wajahnya, berbisik tanpa suara yang terdengar orang lain. Ingat posisi kamu. Kalimat singkat itu menamparnya lebih keras dari penghinaan manapun. Linzi menunduk, menyembunyikan mata yang mulai basah. Resepsi berlangsung meriah, namun Linzi duduk di samping suaminya seperti bayangan. Setiap orang yang datang tersenyum penuh basi-basi, menilai, menimbang, dan menyimpulkan bahwa ia hanyalah istri pajangan. Beberapa tamu berbisik tanpa malu. Gadis miskin, pengantin kontrak, naik kelas lewat pernikahan. Kata-kata itu menusuk telinganya. Meski tak diucapkan lantang, Guanhao sama sekali tak membantah. Ia tersenyum tipis, seolah semua bisikan itu adalah bagian dari permainan yang telah ia perhitungkan. Saat malam kian larut, Linzi dibawa ke
Okay, I never thought it would feel this way. Musik langit, kota, non-kelabu pagi itu seolah ikut menjadi saksi keputusan paling pahit dalam hidup Lindsay. Di balik gaun pengantin, putih yang terlalu mewah untuknya. Jantungnya berdegup tak beraturan. Seakan ingin melompat keluar sebelum ia benar-benar mengucap janji yang tak pernah ia impikan. Aula pernikahan megah itu dipenuhi cahaya kristal dan bisik kagum para tamu undangan kelas atas. Semua mata tertuju padanya. Namun, tak satu pun tatapan mengandung kehangatan. Yang ada hanyalah rasa penasaran siapa gadis biasa yang berani menikahi Gu Zhenhao. Nama itu bergema di benaknya seperti vonis Gu Zhenhao, bos besar grup Go, pria licik yang namanya membuat dunia bisnis gemetar. Ia berdiri di ujung karpet merah tegap dan dingin. Wajahnya tak menunjukkan emosi sedikit pun. Lindsay melangkah pelan mendekatinya. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya diikat oleh nasib yang tak memberinya pilihan. Di bangku depan, ibunya menunduk, menyembunyikan air mata. Sementara ayah tirinya berpaling, tak sanggup menatapnya. Ia teringat malam ketika kesepakatan itu ditawarkan. 1 tanda tangan, 1 pernikahan, dan semua hutang keluarga akan lenyap. Tidak ada cinta, tidak ada hak menolak. Jangan berpikir ini adalah pernikahan sungguhan, kata Zhenhao saat itu. Suaranya rendah dan dingin. Ini hanya transaksi. Kini transaksi itu berdiri di hadapannya dalam balutan jas hitam mahal. Tatapan Gu Zhenhao menyapu Lindsay. Sekilas bukan sebagai pengantin, melainkan seperti menilai aset yang baru saja ia dapatkan. Upacara dimulai dengan kata-kata suci yang terasa asing di telinga Lindsay. Setiap kalimat terdengar kosong, seolah tak ditujukan pada hatinya. Ia mengucap janji dengan suara bergetar, menyadari bahwa setiap kata adalah pengkhianatan pada dirinya sendiri. Saat cincin melingkar di jarinya, dinginnya logam itu menjalar hingga ke dadanya. Bukan hangat cinta yang ia rasakan, melainkan kesadaran pahit bahwa hidupnya tak lagi sepenuhnya miliknya. Gu Zhenhao menatap cincin itu sebentar, lalu kembali pada wajah tanpa ekspresi. Tepuk tangan menggema. Kamera kilat menyala. Namun di antara keramaian itu, Lindsay merasa sendirian. Saat mereka berhadapan untuk ciuman simbolis, Gu Zhenhao hanya mendekatkan wajahnya, berbisik tanpa suara yang terdengar orang lain. Ingat posisi kamu. Kalimat singkat itu menamparnya lebih keras dari penghinaan manapun. Lindsay menunduk, menyembunyikan mata yang mulai basah. Resepsi berlangsung meriah. Namun Lindsay duduk di samping suaminya seperti bayangan. Setiap orang yang datang tersenyum penuh basi-basi, menilai, menimbang, dan menyimpulkan bahwa ia hanyalah istri pajangan. Beberapa tamu berbisik tanpa malu. Gadis miskin, pengantin kontrak, naik kelas lewat pernikahan. Kata-kata itu menusuk telinganya. Meski tak diucapkan lantang, Zhenhao sama sekali tak membantah. Ia tersenyum tipis, seolah semua bisikan itu adalah bagian dari permainan yang telah ia perhitungkan. Saat malam kian larut, Lindsay dibawa ke Okay, I never thought it would feel this way. musik langit, kota, non-kelabu pagi itu seolah ikut menjadi saksi keputusan paling pahit dalam hidup Lindsay. Di balik gaun pengantin, putih yang terlalu mewah untuknya. Jantungnya berdegup tak beraturan. Seakan ingin melompat keluar sebelum ia benar-benar mengucap janji yang tak pernah ia impikan. Aula pernikahan megah itu dipenuhi cahaya kristal dan bisik kagum para tamu undangan kelas atas. Semua mata tertuju padanya. Namun, tak satu pun
tatapan mengandung kehangatan. Yang ada hanyalah rasa penasaran siapa gadis biasa yang berani menikahi Gu Zhenhao. Nama itu bergema di benaknya seperti vonis Gu Zhenhao, bos besar grup Go, pria licik yang namanya membuat dunia bisnis gemetar. Ia berdiri di ujung karpet merah tegap dan dingin. Wajahnya tak menunjukkan emosi sedikit pun. Lindsay melangkah pelan mendekatinya. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya diikat oleh nasib yang tak memberinya pilihan. Di bangku depan, ibunya menunduk, menyembunyikan air mata. Sementara ayah tirinya berpaling, tak sanggup menatapnya. Ia teringat malam ketika kesepakatan itu ditawarkan. 1. Tanda tangan, 1 pernikahan, dan semua hutang keluarga akan lenyap. Tidak ada cinta, tidak ada hak menolak. Jangan berpikir ini adalah pernikahan sungguhan, kata Guanhao saat itu. Suaranya rendah dan dingin. Ini hanya transaksi. Kini transaksi itu berdiri di hadapannya dalam balutan jas hitam mahal. Tatapan Gu Zhenhao menyapu Lindsay. Sekilas bukan sebagai pengantin, melainkan seperti menilai aset yang baru saja ia dapatkan. Upacara dimulai dengan kata-kata suci yang terasa asing di telinga Lindsay. Setiap kalimat terdengar kosong, seolah tak ditujukan pada hatinya. Ia mengucap janji dengan suara bergetar, menyadari bahwa setiap kata adalah pengkhianatan pada dirinya sendiri. Saat cincin melingkar di jarinya, dinginnya logam itu menjalar hingga ke dadanya. Bukan hangat cinta yang ia rasakan, melainkan kesadaran pahit bahwa hidupnya tak lagi sepenuhnya miliknya. Gu Zhenhao menatap cincin itu sebentar, lalu kembali pada wajah tanpa ekspresi. Tepuk tangan menggema. Kamera kilat menyala. Namun di antara keramaian itu, Lindsay merasa sendirian. Saat mereka berhadapan untuk ciuman simbolis, Gu Zhenhao hanya mendekatkan wajahnya, berbisik tanpa suara yang terdengar orang lain. Ingat posisi kamu. Kalimat singkat itu menamparnya lebih keras dari penghinaan manapun. Lindsay menunduk, menyembunyikan mata yang mulai basah. Resepsi berlangsung meriah, namun Lindsay duduk di samping suaminya seperti bayangan. Setiap orang yang datang tersenyum penuh basi-basi, menilai, menimbang, dan menyimpulkan bahwa ia hanyalah istri pajangan. Beberapa tamu berbisik tanpa malu. Gadis miskin, pengantin kontrak, naik kelas lewat pernikahan. Kata-kata itu menusuk telinganya. Meski tak diucapkan lantang, Guanhao sama sekali tak membantah. Ia tersenyum tipis, seolah semua bisikan itu adalah bagian dari permainan yang telah ia perhitungkan. Saat malam kian larut, Lindsay dibawa ke our guy. I never thought it would feel this way. Musik Langit, Kota Jia. Non kelabu pagi itu seolah ikut menjadi saksi keputusan paling pahit dalam hidup Lindsay. Di balik gaun pengantin putih yang terlalu mewah untuknya, jantungnya berdegup tak beraturan. Seakan ingin melompat keluar sebelum ia benar-benar mengucap janji yang tak pernah ia impikan. Aula pernikahan megah itu dipenuhi cahaya kristal dan bisik kagum para tamu undangan kelas atas. Semua mata tertuju padanya. Namun tak satu pun tatapan mengandung kehangatan. Yang ada hanyalah rasa penasaran siapa gadis biasa yang berani menikahi Gu Zhenhao. Nama itu bergema di benaknya seperti vonis Gu Zhenhao, bos besar grup Go, pria licik yang namanya membuat dunia bisnis gemetar. Ia berdiri di ujung karpet merah tegap dan dingin. Wajahnya tak menunjukkan emosi sedikit pun. Lindsay melangkah pelan mendekatinya. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya diikat oleh nasib yang tak memberinya pilihan. Di bangku depan, ibunya menunduk, menyembunyikan air mata. Sementara ayah tirinya berpaling, tak sanggup menatapnya. Ia teringat malam ketika kesepakatan itu ditawarkan. 1. Tanda tangan, 1 pernikahan, dan semua hutang keluarga akan lenyap. Tidak ada cinta, tidak ada hak menolak. Jangan berpikir ini adalah pernikahan sungguhan, kata Guanhao saat itu.
Suaranya rendah dan dingin. Ini hanya transaksi. Kini transaksi itu berdiri di hadapannya dalam balutan jas hitam mahal. Tatapan Gu Zhenhao menyapu Lindsay. Sekilas, bukan sebagai pengantin, melainkan seperti menilai aset yang baru saja ia dapatkan. Upacara dimulai dengan kata-kata suci yang terasa asing di telinga Lindsay. Setiap kalimat terdengar kosong, seolah tak ditujukan pada hatinya. Ia mengucap janji dengan suara bergetar, menyadari bahwa setiap kata adalah pengkhianatan pada dirinya sendiri. Saat cincin melingkar di jarinya, dinginnya logam itu menjalar hingga ke dadanya. Bukan hangat cinta yang ia rasakan, melainkan kesadaran pahit bahwa hidupnya tak lagi sepenuhnya miliknya. Gu Zhenha menatap cincin itu sebentar, lalu kembali pada wajah tanpa ekspresi. Tepuk tangan menggema, kamera kilat menyala. Namun di antara keramaian itu, Lindsay merasa sendirian. Saat mereka berhadapan untuk ciuman simbolis, Gu Zhenhao hanya mendekatkan wajahnya, berbisik tanpa suara yang terdengar orang lain. Ingat posisi kamu. Kalimat singkat itu menamparnya lebih keras dari penghinaan manapun. Lindsay menunduk, menyembunyikan mata yang mulai basah. Resepsi berlangsung meriah, namun Lindsay duduk di samping suaminya seperti bayangan. Setiap orang yang datang tersenyum penuh basi-basi, menilai, menimbang, dan menyimpulkan bahwa ia hanyalah istri pajangan. Beberapa tamu berbisik tanpa malu. Gadis miskin, pengantin kontrak, naik kelas lewat pernikahan. Kata-kata itu menusuk telinganya. Meski tak diucapkan lantang, Gu Zhenhao sama sekali tak membantah. Ia tersenyum tipis, seolah semua bisikan itu adalah bagian dari permainan yang telah ia perhitungkan. Saat malam kian larut, Lindsay dibawa ke Okay, I never thought it would feel this way. Musik Langit, Kota Jia. Non kelabu pagi itu seolah ikut menjadi saksi keputusan paling pahit dalam hidup Lindsay. Di balik gaun pengantin putih yang terlalu mewah untuknya, jantungnya berdegup tak beraturan. Seakan ingin melompat keluar sebelum ia benar-benar mengucap janji yang tak pernah ia impikan. Aula pernikahan megah itu dipenuhi cahaya kristal dan bisik kagum para tamu undangan kelas atas. Semua mata tertuju padanya. Namun tak satu pun tatapan mengandung kehangatan. Yang ada hanyalah rasa penasaran siapa gadis biasa yang berani menikahi Gu Zhenhao. Nama itu bergema di benaknya seperti vonis Gu Zhenhao, bos besar grup Go, pria licik yang namanya membuat dunia bisnis gemetar. Ia berdiri di ujung karpet merah tegap dan dingin. Wajahnya tak menunjukkan emosi sedikit pun. Lindsay melangkah pelan mendekatinya. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya diikat oleh nasib yang tak memberinya pilihan. Di bangku depan, ibunya menunduk, menyembunyikan air mata. Sementara ayah tirinya berpaling, tak sanggup menatapnya. Ia teringat malam ketika kesepakatan itu ditawarkan. 1. Tanda tangan, 1 pernikahan, dan semua hutang keluarga akan lenyap. Tidak ada cinta, tidak ada hak menolak. Jangan berpikir ini adalah pernikahan sungguhan, kata Gu Zhenhao saat itu. Suaranya rendah dan dingin. Ini hanya transaksi. Kini transaksi itu berdiri di hadapannya dalam balutan jas hitam mahal. Tatapan Gu Zhenhao menyapu Lindsay. Sekilas, bukan sebagai pengantin, melainkan seperti menilai aset yang baru saja ia dapatkan. Upacara dimulai dengan kata-kata suci yang terasa asing di telinga Lindsay. Setiap kalimat terdengar kosong, seolah tak ditujukan pada hatinya. Ia mengucap janji dengan suara bergetar, menyadari bahwa setiap kata adalah pengkhianatan pada dirinya sendiri. Saat cincin melingkar di jarinya, dinginnya logam itu menjalar hingga ke dadanya. Bukan hangat cinta yang ia rasakan, melainkan kesadaran pahit bahwa hidupnya tak lagi sepenuhnya miliknya. Gu Zhenha menatap cincin itu sebentar, lalu kembali pada wajah tanpa ekspresi. Tepuk tangan menggema, kamera kilat menyala. Namun di antara keramaian itu, Lindsay merasa sendirian. Saat mereka berhadapan untuk ciuman simbolis,
Gu Zhenhao hanya mendekatkan wajahnya, berbisik tanpa suara yang terdengar orang lain. Ingat posisi kamu. Kalimat singkat itu menamparnya lebih keras dari penghinaan manapun. Linzi menunduk, menyembunyikan mata yang mulai basah. Resepsi berlangsung meriah, namun Linzi duduk di samping suaminya seperti bayangan. Setiap orang yang datang tersenyum penuh basi-basi, menilai, menimbang, dan menyimpulkan bahwa ia hanyalah istri pajangan. Beberapa tamu berbisik tanpa malu. Gadis miskin, pengantin kontrak, naik kelas lewat pernikahan. Kata-kata itu menusuk telinganya. Meski tak diucapkan lantang, Guanhao sama sekali tak membantah. Ia tersenyum tipis, seolah semua bisikan itu adalah bagian dari permainan yang telah ia perhitungkan. Saat malam kian larut, Linzi dibawa ke Okay, I never thought it would feel this way. musik langit, kota, Jia. Non-kelabu pagi itu seolah ikut menjadi saksi keputusan paling pahit dalam hidup Linzi. Di balik gaun pengantin putih yang terlalu mewah untuknya, jantungnya berdegup tak beraturan. Seakan ingin melompat keluar sebelum ia benar-benar mengucap janji yang tak pernah ia impikan. Aula pernikahan megah itu dipenuhi cahaya kristal dan bisik kagum para tamu undangan kelas atas. Semua mata tertuju padanya. Namun tak satu pun tatapan mengandung kehangatan. Yang ada hanyalah rasa penasaran siapa gadis biasa yang berani menikahi Gu Zhenhao. Nama itu bergema di benaknya seperti vonis Gu Zhenhao, bos besar grup Go, pria licik yang namanya membuat dunia bisnis gemetar. Ia berdiri di ujung karpet merah tegap dan dingin. Wajahnya tak menunjukkan emosi sedikit pun. Linzi melangkah pelan mendekatinya. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya diikat oleh nasib yang tak memberinya pilihan. Di bangku depan, ibunya menunduk, menyembunyikan air mata. Sementara ayah tirinya berpaling, tak sanggup menatapnya. Ia teringat malam ketika kesepakatan itu ditawarkan. 1. Tanda tangan, 1 pernikahan, dan semua hutang keluarga akan lenyap. Tidak ada cinta, tidak ada hak menolak. Jangan berpikir ini adalah pernikahan sungguhan, kata Guanhao saat itu. Suaranya rendah dan dingin. Ini hanya transaksi. Kini transaksi itu berdiri di hadapannya dalam balutan jas hitam mahal. Tatapan Gu Zhenhao menyapu Linzi. Sekilas bukan sebagai pengantin, melainkan seperti menilai aset yang baru saja ia dapatkan. Upacara dimulai dengan kata-kata suci yang terasa asing di telinga Linzi. Setiap kalimat terdengar kosong, seolah tak ditujukan pada hatinya. Ia mengucap janji dengan suara bergetar, menyadari bahwa setiap kata adalah pengkhianatan pada dirinya sendiri. Saat cincin melingkar di jarinya, dinginnya logam itu menjalar hingga ke dadanya. Bukan hangat cinta yang ia rasakan, melainkan kesadaran pahit bahwa hidupnya tak lagi sepenuhnya miliknya. Gu Zhenhao menatap cincin itu sebentar, lalu kembali pada wajah tanpa ekspresi. Tepuk tangan menggema. Kamera kilat menyala. Namun di antara keramaian itu, Linzi merasa sendirian. Saat mereka berhadapan untuk ciuman simbolis, Gu Zhenhao hanya mendekatkan wajahnya, berbisik tanpa suara yang terdengar orang lain. Ingat posisi kamu. Kalimat singkat itu menamparnya lebih keras dari penghinaan manapun. Linzi menunduk, menyembunyikan mata yang mulai basah. Resepsi berlangsung meriah, namun Linzi duduk di samping suaminya seperti bayangan. Setiap orang yang datang tersenyum penuh basi-basi, menilai, menimbang, dan menyimpulkan bahwa ia hanyalah istri pajangan. Beberapa tamu berbisik tanpa malu. Gadis miskin, pengantin kontrak, naik kelas lewat pernikahan. Kata-kata itu menusuk telinganya. Meski tak diucapkan lantang, Guanhao sama sekali tak membantah. Ia tersenyum tipis, seolah semua bisikan itu adalah bagian dari permainan yang telah ia perhitungkan. Saat malam kian larut, Linzi dibawa ke
Okay, I never thought it would feel this way. Musik langit, kota, non-kelabu pagi itu seolah ikut menjadi saksi keputusan paling pahit dalam hidup Lindsay. Di balik gaun pengantin putih yang terlalu mewah untuknya, jantungnya berdegup tak beraturan. Seakan ingin melompat keluar sebelum ia benar-benar mengucap janji yang tak pernah ia impikan. Aula pernikahan megah itu dipenuhi cahaya kristal dan bisik kagum para tamu undangan kelas atas. Semua mata tertuju padanya. Namun, tak satu pun tatapan mengandung kehangatan. Yang ada hanyalah rasa penasaran siapa gadis biasa yang berani menikahi Gu Zhenhao. Nama itu bergema di benaknya seperti vonis Gu Zhenhao, bos besar grup Go, pria licik yang namanya membuat dunia bisnis gemetar. Ia berdiri di ujung karpet merah tegap dan dingin. Wajahnya tak menunjukkan emosi sedikit pun. Lindsay melangkah pelan mendekatinya. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya diikat oleh nasib yang tak memberinya pilihan. Di bangku depan, ibunya menunduk, menyembunyikan air mata. Sementara ayah tirinya berpaling, tak sanggup menatapnya. Ia teringat malam ketika kesepakatan itu ditawarkan. 1. Tanda tangan, 1 pernikahan, dan semua hutang keluarga akan lenyap. Tidak ada cinta, tidak ada hak menolak. Jangan berpikir ini adalah pernikahan sungguhan, kata Gwenhao saat itu. Suaranya rendah dan dingin. Ini hanya transaksi. Kini transaksi itu berdiri di hadapannya dalam balutan jas hitam mahal. Tatapan Gu Zhenhao menyapu Lindsay. Sekilas bukan sebagai pengantin, melainkan seperti menilai aset yang baru saja ia dapatkan. Upacara dimulai dengan kata-kata suci yang terasa asing di telinga Lindsay. Setiap kalimat terdengar kosong, seolah tak ditujukan pada hatinya. Ia mengucap janji dengan suara bergetar, menyadari bahwa setiap kata adalah pengkhianatan pada dirinya sendiri. Saat cincin melingkar di jarinya, dinginnya logam itu menjalar hingga ke dadanya. Bukan hangat cinta yang ia rasakan, melainkan kesadaran pahit bahwa hidupnya tak lagi sepenuhnya miliknya. Gu Zhenhao menatap cincin itu sebentar, lalu kembali pada wajah tanpa ekspresi. Tepuk tangan menggema. Kamera kilat menyala. Namun di antara keramaian itu, Lindsay merasa sendirian. Saat mereka berhadapan untuk ciuman simbolis, Gu Zhenhao hanya mendekatkan wajahnya, berbisik tanpa suara yang terdengar orang lain. Ingat posisi kamu. Kalimat singkat itu menamparnya lebih keras dari penghinaan manapun. Lindsay menunduk, menyembunyikan mata yang mulai basah. Resepsi berlangsung meriah. Namun Lindsay duduk di samping suaminya seperti bayangan. Setiap orang yang datang tersenyum penuh basi-basi, menilai, menimbang, dan menyimpulkan bahwa ia hanyalah istri pajangan. Beberapa tamu berbisik tanpa malu. Gadis miskin, pengantin kontrak, naik kelas lewat pernikahan. Kata-kata itu menusuk telinganya. Meski tak diucapkan lantang, Gwenhao sama sekali tak membantah. Ia tersenyum tipis, seolah semua bisikan itu adalah bagian dari permainan yang telah ia perhitungkan. Saat malam kian larut, Lindsay dibawa ke Okay, I never thought it would feel this way. musik langit, kota, non-kelabu pagi itu seolah ikut menjadi saksi keputusan paling pahit dalam hidup Lindsay. Di balik gaun pengantin putih yang terlalu mewah untuknya, jantungnya berdegup tak beraturan. Seakan ingin melompat keluar sebelum ia benar-benar mengucap janji yang tak pernah ia impikan. Aula pernikahan megah itu dipenuhi cahaya kristal dan bisik kagum para tamu undangan kelas atas. Semua mata tertuju padanya. Namun tak satu pun
tatapan mengandung kehangatan. Yang ada hanyalah rasa penasaran siapa gadis biasa yang berani menikahi Gu Zhenhao. Nama itu bergema di benaknya seperti vonis Gu Zhenhao, bos besar grup Go, pria licik yang namanya membuat dunia bisnis gemetar. Ia berdiri di ujung karpet merah tegap dan dingin. Wajahnya tak menunjukkan emosi sedikit pun. Lindsay melangkah pelan mendekatinya. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya diikat oleh nasib yang tak memberinya pilihan. Di bangku depan, ibunya menunduk, menyembunyikan air mata. Sementara ayah tirinya berpaling, tak sanggup menatapnya. Ia teringat malam ketika kesepakatan itu ditawarkan. 1. Tanda tangan, 1 pernikahan, dan semua hutang keluarga akan lenyap. Tidak ada cinta, tidak ada hak menolak. Jangan berpikir ini adalah pernikahan sungguhan, kata Guanhao saat itu. Suaranya rendah dan dingin. Ini hanya transaksi. Kini transaksi itu berdiri di hadapannya dalam balutan jas hitam mahal. Tatapan Gu Zhenhao menyapu Lindsay. Sekilas bukan sebagai pengantin, melainkan seperti menilai aset yang baru saja ia dapatkan. Upacara dimulai dengan kata-kata suci yang terasa asing di telinga Lindsay. Setiap kalimat terdengar kosong, seolah tak ditujukan pada hatinya. Ia mengucap janji dengan suara bergetar, menyadari bahwa setiap kata adalah pengkhianatan pada dirinya sendiri. Saat cincin melingkar di jarinya, dinginnya logam itu menjalar hingga ke dadanya. Bukan hangat cinta yang ia rasakan, melainkan kesadaran pahit bahwa hidupnya tak lagi sepenuhnya miliknya. Gu Zhenhao menatap cincin itu sebentar, lalu kembali pada wajah tanpa ekspresi. Tepuk tangan menggema. Kamera kilat menyala. Namun di antara keramaian itu, Lindsay merasa sendirian. Saat mereka berhadapan untuk ciuman simbolis, Gu Zhenhao hanya mendekatkan wajahnya, berbisik tanpa suara yang terdengar orang lain. Ingat posisi kamu. Kalimat singkat itu menamparnya lebih keras dari penghinaan manapun. Lindsay menunduk, menyembunyikan mata yang mulai basah. Resepsi berlangsung meriah, namun Lindsay duduk di samping suaminya seperti bayangan. Setiap orang yang datang tersenyum penuh basi-basi, menilai, menimbang, dan menyimpulkan bahwa ia hanyalah istri pajangan. Beberapa tamu berbisik tanpa malu. Gadis miskin, pengantin kontrak, naik kelas lewat pernikahan. Kata-kata itu menusuk telinganya. Meski tak diucapkan lantang, Guanhao sama sekali tak membantah. Ia tersenyum tipis, seolah semua bisikan itu adalah bagian dari permainan yang telah ia perhitungkan. Saat malam kian larut, Lindsay dibawa ke Not guy. I never thought it would feel this way. musik langit, kota, non-kelabu pagi itu seolah ikut menjadi saksi keputusan paling pahit dalam hidup Lindsay. Di balik gaun pengantin putih yang terlalu mewah untuknya, jantungnya berdegup tak beraturan. Seakan ingin melompat keluar sebelum ia benar-benar mengucap janji yang tak pernah ia impikan. Aula pernikahan megah itu dipenuhi cahaya kristal dan bisik kagum para tamu undangan kelas atas. Semua mata tertuju padanya. Namun tak satu pun tatapan mengandung kehangatan. Yang ada hanyalah rasa penasaran siapa gadis biasa yang berani menikahi Gu Zhenhao. Nama itu bergema di benaknya seperti vonis Gu Zhenhao, bos besar grup Go, pria licik yang namanya membuat dunia bisnis gemetar. Ia berdiri di ujung karpet merah tegap dan dingin. Wajahnya tak menunjukkan emosi sedikit pun. Lindsay melangkah pelan mendekatinya. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya diikat oleh nasib yang tak memberinya pilihan. Di bangku depan, ibunya menunduk, menyembunyikan air mata. Sementara ayah tirinya berpaling, tak sanggup menatapnya. Ia teringat malam ketika kesepakatan itu ditawarkan. 1. Tanda tangan, 1 pernikahan, dan semua hutang keluarga akan lenyap. Tidak ada cinta, tidak ada hak menolak. Jangan berpikir ini adalah pernikahan sungguhan, kata Guanhao saat itu.
Suaranya rendah dan dingin. Ini hanya transaksi. Kini transaksi itu berdiri di hadapannya dalam balutan jas hitam mahal. Tatapan Gu Zhenhao menyapu Lindsay. Sekilas, bukan sebagai pengantin, melainkan seperti menilai aset yang baru saja ia dapatkan. Upacara dimulai dengan kata-kata suci yang terasa asing di telinga Lindsay. Setiap kalimat terdengar kosong, seolah tak ditujukan pada hatinya. Ia mengucap janji dengan suara bergetar, menyadari bahwa setiap kata adalah pengkhianatan pada dirinya sendiri. Saat cincin melingkar di jarinya, dinginnya logam itu menjalar hingga ke dadanya. Bukan hangat cinta yang ia rasakan, melainkan kesadaran pahit bahwa hidupnya tak lagi sepenuhnya miliknya. Gu Zhenhao menatap cincin itu sebentar, lalu kembali pada wajah tanpa ekspresi. Tepuk tangan menggema, kamera kilat menyala. Namun di antara keramaian itu, Lindsay merasa sendirian. Saat mereka berhadapan untuk ciuman simbolis, Gu Zhenhao hanya mendekatkan wajahnya, berbisik tanpa suara yang terdengar orang lain. Ingat posisi kamu. Kalimat singkat itu menamparnya lebih keras dari penghinaan manapun. Lindsay menunduk, menyembunyikan mata yang mulai basah. Resepsi berlangsung meriah, namun Lindsay duduk di samping suaminya seperti bayangan. Setiap orang yang datang tersenyum penuh basi-basi, menilai, menimbang, dan menyimpulkan bahwa ia hanyalah istri pajangan. Beberapa tamu berbisik tanpa malu. Gadis miskin, pengantin kontrak, naik kelas lewat pernikahan. Kata-kata itu menusuk telinganya. Meski tak diucapkan lantang, Gu Zhenhao sama sekali tak membantah. Ia tersenyum tipis, seolah semua bisikan itu adalah bagian dari permainan yang telah ia perhitungkan. Saat malam kian larut, Lindsay dibawa ke My God, I never thought it would feel this way. musik langit, kota, Non kelabu pagi itu seolah ikut menjadi saksi keputusan paling pahit dalam hidup Lindsay. Di balik gaun pengantin putih yang terlalu mewah untuknya, jantungnya berdegup tak beraturan, seakan ingin melompat keluar sebelum ia benar-benar mengucap janji yang tak pernah ia impikan. Aula pernikahan megah itu dipenuhi cahaya kristal dan bisik kagum para tamu undangan kelas atas. Semua mata tertuju padanya, namun tak satu pun tatapan mengandung kehangatan. Yang ada hanyalah rasa penasaran siapa gadis biasa yang berani menikahi Gu Zhenhao. Nama itu bergema di benaknya seperti vonis Gu Zhenhao, bos besar grup Go, pria licik yang namanya membuat dunia bisnis gemetar. Ia berdiri di ujung karpet merah tegap dan dingin. Wajahnya tak menunjukkan emosi sedikit pun. Lindsay melangkah pelan mendekatinya. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya diikat oleh nasib yang tak memberinya pilihan. Di bangku depan, ibunya menunduk, menyembunyikan air mata. Sementara ayah tirinya berpaling, tak sanggup menatapnya. Ia teringat malam ketika kesepakatan itu ditawarkan. 1 tanda tangan, 1 pernikahan, dan semua hutang keluarga akan lenyap. Tidak ada cinta, tidak ada hak menolak. Jangan berpikir ini adalah pernikahan sungguhan, kata Gu Zhenhao saat itu. Suaranya rendah dan dingin. Ini hanya transaksi. Kini transaksi itu berdiri di hadapannya dalam balutan jas hitam mahal. Tatapan Gu Zhenhao menyapu Lindsay. Sekilas, bukan sebagai pengantin, melainkan seperti menilai aset yang baru saja ia dapatkan. Upacara dimulai dengan kata-kata suci yang terasa asing di telinga Lindsay. Setiap kalimat terdengar kosong, seolah tak ditujukan pada hatinya. Ia mengucap janji dengan suara bergetar, menyadari bahwa setiap kata adalah pengkhianatan pada dirinya sendiri. Saat cincin melingkar di jarinya, dinginnya logam itu menjalar hingga ke dadanya. Bukan hangat cinta yang ia rasakan, melainkan kesadaran pahit bahwa hidupnya tak lagi sepenuhnya miliknya. Gu Zhenhao menatap cincin itu sebentar, lalu kembali pada wajah tanpa ekspresi. Tepuk tangan menggema, kamera kilat menyala. Namun di antara keramaian itu, Lindsay merasa sendirian. Saat mereka berhadapan untuk ciuman simbolis,
Gu Zhenhao hanya mendekatkan wajahnya, berbisik tanpa suara yang terdengar orang lain. Ingat posisi kamu. Kalimat singkat itu menamparnya lebih keras dari penghinaan manapun. Linzi menunduk, menyembunyikan mata yang mulai basah. Resepsi berlangsung meriah, namun Linzi duduk di samping suaminya seperti bayangan. Setiap orang yang datang tersenyum penuh basi-basi, menilai, menimbang, dan menyimpulkan bahwa ia hanyalah istri pajangan. Beberapa tamu berbisik tanpa malu. Gadis miskin, pengantin kontrak, naik kelas lewat pernikahan. Kata-kata itu menusuk telinganya. Meski tak diucapkan lantang, Guanhao sama sekali tak membantah. Ia tersenyum tipis, seolah semua bisikan itu adalah bagian dari permainan yang telah ia perhitungkan. Saat malam kian larut, Linzi dibawa ke our guy. I never thought it would feel this way. Musik Langit, Kota Jia. Non kelabu pagi itu seolah ikut menjadi saksi keputusan paling pahit dalam hidup Linzi. Di balik gaun pengantin putih yang terlalu mewah untuknya, jantungnya berdegup tak beraturan. Seakan ingin melompat keluar sebelum ia benar-benar mengucap janji yang tak pernah ia impikan. Aula pernikahan megah itu dipenuhi cahaya kristal dan bisik kagum para tamu undangan kelas atas. Semua mata tertuju padanya. Namun tak satu pun tatapan mengandung kehangatan. Yang ada hanyalah rasa penasaran siapa gadis biasa yang berani menikahi Gu Zhenhao. Nama itu bergema di benaknya seperti vonis Gu Zhenhao, bos besar grup Go, pria licik yang namanya membuat dunia bisnis gemetar. Ia berdiri di ujung karpet merah tegap dan dingin. Wajahnya tak menunjukkan emosi sedikit pun. Linzi melangkah pelan mendekatinya. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya diikat oleh nasib yang tak memberinya pilihan. Di bangku depan, ibunya menunduk, menyembunyikan air mata. Sementara ayah tirinya berpaling, tak sanggup menatapnya. Ia teringat malam ketika kesepakatan itu ditawarkan. 1 tanda tangan, 1 pernikahan, dan semua hutang keluarga akan lenyap. Tidak ada cinta, tidak ada hak menolak. Jangan berpikir ini adalah pernikahan sungguhan, kata Guanhao saat itu. Suaranya rendah dan dingin. Ini hanya transaksi. Kini transaksi itu berdiri di hadapannya dalam balutan jas hitam mahal. Tatapan Gu Zhenhao menyapu Linzi. Sekilas bukan sebagai pengantin, melainkan seperti menilai aset yang baru saja ia dapatkan. Upacara dimulai dengan kata-kata suci yang terasa asing di telinga Linzi. Setiap kalimat terdengar kosong, seolah tak ditujukan pada hatinya. Ia mengucap janji dengan suara bergetar, menyadari bahwa setiap kata adalah pengkhianatan pada dirinya sendiri. Saat cincin melingkar di jarinya, dinginnya logam itu menjalar hingga ke dadanya. Bukan hangat cinta yang ia rasakan, melainkan kesadaran pahit bahwa hidupnya tak lagi sepenuhnya miliknya. Gu Zhenhao menatap cincin itu sebentar, lalu kembali pada wajah tanpa ekspresi. Tepuk tangan menggema. Kamera kilat menyala. Namun di antara keramaian itu, Linzi merasa sendirian. Saat mereka berhadapan untuk ciuman simbolis, Gu Zhenhao hanya mendekatkan wajahnya, berbisik tanpa suara yang terdengar orang lain. Ingat posisi kamu. Kalimat singkat itu menamparnya lebih keras dari penghinaan manapun. Linzi menunduk, menyembunyikan mata yang mulai basah. Resepsi berlangsung meriah, namun Linzi duduk di samping suaminya seperti bayangan. Setiap orang yang datang tersenyum penuh basi-basi, menilai, menimbang, dan menyimpulkan bahwa ia hanyalah istri pajangan. Beberapa tamu berbisik tanpa malu. Gadis miskin, pengantin kontrak, naik kelas lewat pernikahan. Kata-kata itu menusuk telinganya. Meski tak diucapkan lantang, Guanhao sama sekali tak membantah. Ia tersenyum tipis, seolah semua bisikan itu adalah bagian dari permainan yang telah ia perhitungkan. Saat malam kian larut, Linzi dibawa ke
Okay, I never thought it would feel this way. Musik langit, kota, non-kelabu pagi itu seolah ikut menjadi saksi keputusan paling pahit dalam hidup Lindsay. Di balik gaun pengantin putih yang terlalu mewah untuknya. Jantungnya berdegup tak beraturan. Seakan ingin melompat keluar sebelum ia benar-benar mengucap janji yang tak pernah ia impikan. Aula pernikahan megah itu dipenuhi cahaya kristal dan bisik kagum para tamu undangan kelas atas. Semua mata tertuju padanya. Namun, tak satu pun tatapan mengandung kehangatan. Yang ada hanyalah rasa penasaran siapa gadis biasa yang berani menikahi Gu Zhenhao. Nama itu bergema di benaknya seperti vonis Gu Zhenhao, bos besar grup Go, pria licik yang namanya membuat dunia bisnis gemetar. Ia berdiri di ujung karpet merah tegap dan dingin. Wajahnya tak menunjukkan emosi sedikit pun. Lindsay melangkah pelan mendekatinya. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya diikat oleh nasib yang tak memberinya pilihan. Di bangku depan, ibunya menunduk, menyembunyikan air mata. Sementara ayah tirinya berpaling, tak sanggup menatapnya. Ia teringat malam ketika kesepakatan itu ditawarkan. 1. Tanda tangan, 1 pernikahan, dan semua hutang keluarga akan lenyap. Tidak ada cinta, tidak ada hak menolak. Jangan berpikir ini adalah pernikahan sungguhan, kata Zhenhao saat itu. Suaranya rendah dan dingin. Ini hanya transaksi. Kini transaksi itu berdiri di hadapannya dalam balutan jas hitam mahal. Tatapan Gu Zhenhao menyapu Lindsay. Sekilas bukan sebagai pengantin, melainkan seperti menilai aset yang baru saja ia dapatkan. Upacara dimulai dengan kata-kata suci yang terasa asing di telinga Lindsay. Setiap kalimat terdengar kosong, seolah tak ditujukan pada hatinya. Ia mengucap janji dengan suara bergetar, menyadari bahwa setiap kata adalah pengkhianatan pada dirinya sendiri. Saat cincin melingkar di jarinya, dinginnya logam itu menjalar hingga ke dadanya. Bukan hangat cinta yang ia rasakan, melainkan kesadaran pahit bahwa hidupnya tak lagi sepenuhnya miliknya. Gu Zhenhao menatap cincin itu sebentar, lalu kembali pada wajah tanpa ekspresi. Tepuk tangan menggema. Kamera kilat menyala. Namun di antara keramaian itu, Lindsay merasa sendirian. Saat mereka berhadapan untuk ciuman simbolis, Gu Zhenhao hanya mendekatkan wajahnya, berbisik tanpa suara yang terdengar orang lain. Ingat posisi kamu. Kalimat singkat itu menamparnya lebih keras dari penghinaan manapun. Lindsay menunduk, menyembunyikan mata yang mulai basah. Resepsi berlangsung meriah. Namun Lindsay duduk di samping suaminya seperti bayangan. Setiap orang yang datang tersenyum penuh basi-basi, menilai, menimbang, dan menyimpulkan bahwa ia hanyalah istri pajangan. Beberapa tamu berbisik tanpa malu. Gadis miskin, pengantin kontrak, naik kelas lewat pernikahan. Kata-kata itu menusuk telinganya. Meski tak diucapkan lantang, Zhenhao sama sekali tak membantah. Ia tersenyum tipis, seolah semua bisikan itu adalah bagian dari permainan yang telah ia perhitungkan. Saat malam kian larut, Lindsay dibawa ke Okay, I never thought it would feel this way. musik langit, kota, non-kelabu pagi itu seolah ikut menjadi saksi keputusan paling pahit dalam hidup Lindsay. Di balik gaun pengantin putih yang terlalu mewah untuknya. Jantungnya berdegup tak beraturan. Seakan ingin melompat keluar sebelum ia benar-benar mengucap janji yang tak pernah ia impikan. Aula pernikahan megah itu dipenuhi cahaya kristal dan bisik kagum para tamu undangan kelas atas. Semua mata tertuju padanya. Namun, tak satu pun tatapan mengandung kehangatan. Yang ada hanyalah rasa penasaran siapa gadis biasa yang berani menikahi Gu Zhenhao. Nama itu bergema di benaknya seperti vonis Gu Zhenhao, bos besar grup Go, pria licik yang namanya membuat dunia bisnis gemetar. Ia berdiri di ujung karpet merah tegap
dan dingin. Wajahnya tak menunjukkan emosi sedikit pun. Lindsay melangkah pelan mendekatinya. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya diikat oleh nasib yang tak memberinya pilihan. Di bangku depan, ibunya menunduk, menyembunyikan air mata. Sementara ayah tirinya berpaling, tak sanggup menatapnya. Ia teringat malam ketika kesepakatan itu ditawarkan. 1 tanda tangan, 1 pernikahan, dan semua hutang keluarga akan lenyap. Tidak ada cinta, tidak ada hak menolak. Jangan berpikir ini adalah pernikahan sungguhan, kata Gwen Hao saat itu. Suaranya rendah dan dingin. Ini hanya transaksi. Kini transaksi itu berdiri di hadapannya dalam balutan jas hitam mahal. Tatapan Gu Zhenhao menyapu Lindsay. Sekilas, bukan sebagai pengantin, melainkan seperti menilai aset yang baru saja ia dapatkan. Upacara dimulai dengan kata-kata suci yang terasa asing di telinga Lindsay. Setiap kalimat terdengar kosong, seolah tak ditujukan pada hatinya. Ia mengucap janji dengan suara bergetar, menyadari bahwa setiap kata adalah pengkhianatan pada dirinya sendiri. Saat cincin melingkar di jarinya, dinginnya logam itu menjalar hingga ke dadanya. Bukan hangat cinta yang ia rasakan, melainkan kesadaran pahit bahwa hidupnya tak lagi sepenuhnya miliknya. Gu Zhenha menatap cincin itu sebentar, lalu kembali pada wajah tanpa ekspresi. Tepuk tangan menggema, kamera kilat menyala. Namun di antara keramaian itu, Lindsay merasa sendirian. Saat mereka berhadapan untuk ciuman simbolis, Gu Zhenhao hanya mendekatkan wajahnya, berbisik tanpa suara yang terdengar orang lain. Ingat posisi kamu. Kalimat singkat itu menamparnya lebih keras dari penghinaan manapun. Lindsay menunduk, menyembunyikan mata yang mulai basah. Resepsi berlangsung meriah, namun Lindsay duduk di samping suaminya seperti bayangan. Setiap orang yang datang tersenyum penuh basi-basi, menilai, menimbang, dan menyimpulkan bahwa ia hanyalah istri pajangan. Beberapa tamu berbisik tanpa malu. Gadis miskin, pengantin kontrak, naik kelas lewat pernikahan. Kata-kata itu menusuk telinganya. Meski tak diucapkan lantang, Gwen Hao sama sekali tak membantah. Ia tersenyum tipis, seolah semua bisikan itu adalah bagian dari permainan yang telah ia perhitungkan. Saat malam kian larut, Lindsay dibawa ke Okay, I never thought it would feel this way. musik langit, kota, Jia. Non-kelabu pagi itu seolah ikut menjadi saksi keputusan paling pahit dalam hidup Lindsay. Di balik gaun pengantin putih yang terlalu mewah untuknya, jantungnya berdegup tak beraturan. Seakan ingin melompat keluar sebelum ia benar-benar mengucap janji yang tak pernah ia impikan. Aula pernikahan megah itu dipenuhi cahaya kristal dan bisik kagum para tamu undangan kelas atas. Semua mata tertuju padanya. Namun tak satu pun tatapan mengandung kehangatan. Yang ada hanyalah rasa penasaran siapa gadis biasa yang berani menikahi Gu Zhenhao. Nama itu bergema di benaknya seperti vonis Gu Zhenhao, bos besar grup Go, pria licik yang namanya membuat dunia bisnis gemetar. Ia berdiri di ujung karpet merah tegap dan dingin. Wajahnya tak menunjukkan emosi sedikit pun. Lindsay melangkah pelan mendekatinya. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya diikat oleh nasib yang tak memberinya pilihan. Di bangku depan, ibunya menunduk, menyembunyikan air mata. Sementara ayah tirinya berpaling, tak sanggup menatapnya. Ia teringat malam ketika kesepakatan itu ditawarkan. 1 tanda tangan, 1 pernikahan, dan semua hutang keluarga akan lenyap. Tidak ada cinta, tidak ada hak menolak. Jangan berpikir ini adalah pernikahan sungguhan, kata Gwen Hao saat itu. Suaranya rendah dan dingin. Ini hanya transaksi. Kini transaksi itu berdiri di hadapannya dalam balutan jas hitam mahal. Tatapan Gu Zhenhao menyapu Lindsay. Sekilas, bukan sebagai pengantin,
melainkan seperti menilai aset yang baru saja ia dapatkan. Upacara dimulai dengan kata-kata suci yang terasa asing di telinga Lindsay. Setiap kalimat terdengar kosong, seolah tak ditujukan pada hatinya. Ia mengucap janji dengan suara bergetar, menyadari bahwa setiap kata adalah pengkhianatan pada dirinya sendiri. Saat cincin melingkar di jarinya, dinginnya logam itu menjalar hingga ke dadanya. Bukan hangat cinta yang ia rasakan, melainkan kesadaran pahit bahwa hidupnya tak lagi sepenuhnya miliknya. Gu Zhenhe menatap cincin itu sebentar, lalu kembali pada wajah tanpa ekspresi. Tepuk tangan menggema, kamera kilat menyala. Namun di antara keramaian itu, Lindsay merasa sendirian. Saat mereka berhadapan untuk ciuman simbolis, Gu Zhenhe hanya mendekatkan wajahnya, berbisik tanpa suara yang terdengar orang lain. Ingat posisi kamu. Kalimat singkat itu menamparnya lebih keras dari penghinaan manapun. Lindsay menunduk, menyembunyikan mata yang mulai basah. Resepsi berlangsung meriah, namun Lindsay duduk di samping suaminya seperti bayangan. Setiap orang yang datang tersenyum penuh basi-basi, menilai, menimbang, dan menyimpulkan bahwa ia hanyalah istri pajangan. Beberapa tamu berbisik tanpa malu. Gadis miskin, pengantin kontrak, naik kelas lewat pernikahan. Kata-kata itu menusuk telinganya. Meski tak diucapkan lantang, Gwen Hao sama sekali tak membantah. Ia tersenyum tipis, seolah semua bisikan itu adalah bagian dari permainan yang telah ia perhitungkan. Saat malam kian larut, Lindsay dibawa ke Okay, I never thought it would feel this way. musik langit, kota, Jia. Non-kelabu pagi itu seolah ikut menjadi saksi keputusan paling pahit dalam hidup Lindsay. Di balik gaun pengantin putih yang terlalu mewah untuknya, jantungnya berdegup tak beraturan. Seakan ingin melompat keluar sebelum ia benar-benar mengucap janji yang tak pernah ia impikan. Aula pernikahan megah itu dipenuhi cahaya kristal dan bisik kagum para tamu undangan kelas atas. Semua mata tertuju padanya. Namun tak satu pun tatapan mengandung kehangatan. Yang ada hanyalah rasa penasaran siapa gadis biasa yang berani menikahi Gu Zhenhe. Nama itu bergema di benaknya seperti vonis Gu Zhenhe, bos besar grup Go, pria licik yang namanya membuat dunia bisnis gemetar. Ia berdiri di ujung karpet merah tegap dan dingin. Wajahnya tak menunjukkan emosi sedikit pun. Lindsay melangkah pelan mendekatinya. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya diikat oleh nasib yang tak memberinya pilihan. Di bangku depan, ibunya menunduk, menyembunyikan air mata. Sementara ayah tirinya berpaling, tak sanggup menatapnya. Ia teringat malam ketika kesepakatan itu ditawarkan. 1 tanda tangan, 1 pernikahan, dan semua hutang keluarga akan lenyap. Tidak ada cinta, tidak ada hak menolak. Jangan berpikir ini adalah pernikahan sungguhan, kata Gwen Hao saat itu. Suaranya rendah dan dingin. Ini hanya transaksi. Kini transaksi itu berdiri di hadapannya dalam balutan jas hitam mahal. Tatapan Gu Zhenhe menyapu Lindsay. Sekilas bukan sebagai pengantin, melainkan seperti menilai aset yang baru saja ia dapatkan. Upacara dimulai dengan kata-kata suci yang terasa asing di telinga Lindsay. Setiap kalimat terdengar kosong, seolah tak ditujukan pada hatinya. Ia mengucap janji dengan suara bergetar, menyadari bahwa setiap kata adalah pengkhianatan pada dirinya sendiri. Saat cincin melingkar di jarinya, dinginnya logam itu menjalar hingga ke dadanya. Bukan hangat cinta yang ia rasakan, melainkan kesadaran pahit bahwa hidupnya tak lagi sepenuhnya miliknya. Gu Zhenhe menatap cincin itu sebentar, lalu kembali pada wajah tanpa ekspresi. Tepuk tangan menggema, kamera kilat menyala. Namun di antara keramaian itu, Lindsay merasa sendirian. Saat mereka berhadapan untuk ciuman simbolis, Gu Zhenhe hanya mendekatkan wajahnya, berbisik tanpa suara yang terdengar orang lain. Ingat posisi kamu. Kalimat singkat itu menamparnya lebih keras dari penghinaan manapun. Lindsay menunduk,
menyembunyikan mata yang mulai basah. Resepsi berlangsung meriah, namun Lindsay duduk di samping suaminya seperti bayangan. Setiap orang yang datang tersenyum penuh basi-basi, menilai, menimbang, dan menyimpulkan bahwa ia hanyalah istri pajangan. Beberapa tamu berbisik tanpa malu. Gadis miskin, pengantin kontrak, naik kelas lewat pernikahan. Kata-kata itu menusuk telinganya. Meski tak diucapkan lantang, Gwenhao sama sekali tak membantah. Ia tersenyum tipis, seolah semua bisikan itu adalah bagian dari permainan yang telah ia perhitungkan. Saat malam kian larut, Lindsay dibawa ke My guy, I never thought it would feel this way. musik langit, kota, non-kelabu pagi itu seolah ikut menjadi saksi keputusan paling pahit dalam hidup Lindsay. Di balik gaun pengantin, putih yang terlalu mewah untuknya. Jantungnya berdegup tak beraturan. Seakan ingin melompat keluar sebelum ia benar-benar mengucap janji yang tak pernah ia impikan. Aula pernikahan megah itu dipenuhi cahaya kristal dan bisik kagum para tamu undangan kelas atas. Semua mata tertuju padanya. Namun tak satu pun tatapan mengandung kehangatan. Yang ada hanyalah rasa penasaran siapa gadis biasa yang berani menikahi Gu Zhenhao. Nama itu bergema di benaknya seperti vonis Gu Zhenhao, bos besar grup Go, pria licik yang namanya membuat dunia bisnis gemetar. Ia berdiri di ujung karpet merah tegap dan dingin. Wajahnya tak menunjukkan emosi sedikit pun. Lindsay melangkah pelan mendekatinya. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya diikat oleh nasib yang tak memberinya pilihan. Di bangku depan, ibunya menunduk, menyembunyikan air mata. Sementara ayah tirinya berpaling, tak sanggup menatapnya. Ia teringat malam ketika kesepakatan itu ditawarkan. 1. Tanda tangan, 1 pernikahan, dan semua hutang keluarga akan lenyap. Tidak ada cinta, tidak ada hak menolak. Jangan berpikir ini adalah pernikahan sungguhan, kata Gwenhao saat itu. Suaranya rendah dan dingin. Ini hanya transaksi. Kini transaksi itu berdiri di hadapannya dalam balutan jas hitam mahal. Tatapan Gu Zhenhao menyapu Lindsay. Sekilas bukan sebagai pengantin, melainkan seperti menilai aset yang baru saja ia dapatkan. Upacara dimulai dengan kata-kata suci yang terasa asing di telinga Lindsay. Setiap kalimat terdengar kosong, seolah tak ditujukan pada hatinya. Ia mengucap janji dengan suara bergetar, menyadari bahwa setiap kata adalah pengkhianatan pada dirinya sendiri. Saat cincin melingkar di jarinya, dinginnya logam itu menjalar hingga ke dadanya. Bukan hangat cinta yang ia rasakan, melainkan kesadaran pahit bahwa hidupnya tak lagi sepenuhnya miliknya. Gu Zhenhao menatap cincin itu sebentar, lalu kembali pada wajah tanpa ekspresi. Tepuk tangan menggema. Kamera kilat menyala. Namun di antara keramaian itu, Lindsay merasa sendirian. Saat mereka berhadapan untuk ciuman simbolis, Gu Zhenhao hanya mendekatkan wajahnya, berbisik tanpa suara yang terdengar orang lain. Ingat posisi kamu. Kalimat singkat itu menamparnya lebih keras dari penghinaan manapun. Lindsay menunduk, menyembunyikan mata yang mulai basah. Resepsi berlangsung meriah, namun Lindsay duduk di samping suaminya seperti bayangan. Setiap orang yang datang tersenyum penuh basi-basi, menilai, menimbang, dan menyimpulkan bahwa ia hanyalah istri pajangan. Beberapa tamu berbisik tanpa malu. Gadis miskin, pengantin kontrak, naik kelas lewat pernikahan. Kata-kata itu menusuk telinganya. Meski tak diucapkan lantang, Gwenhao sama sekali tak membantah. Ia tersenyum tipis, seolah semua bisikan itu adalah bagian dari permainan yang telah ia perhitungkan. Saat malam kian larut, Lindsay dibawa ke
My God, I never thought it would feel this way. Musik langit, kota, Non kelabu pagi itu seolah ikut menjadi saksi keputusan paling pahit dalam hidup Lindsay. Di balik gaun pengantin putih yang terlalu mewah untuknya. Jantungnya berdegup tak beraturan. Seakan ingin melompat keluar sebelum ia benar-benar mengucap janji yang tak pernah ia impikan. Aula pernikahan megah itu dipenuhi cahaya kristal dan bisik kagum para tamu undangan kelas atas. Semua mata tertuju padanya. Namun tak satu pun tatapan mengandung kehangatan. Yang ada hanyalah rasa penasaran siapa gadis biasa yang berani menikahi Gu Zhenhao. Nama itu bergema di benaknya seperti vonis Gu Zhenhao, bos besar grup Go, pria licik yang namanya membuat dunia bisnis gemetar. Ia berdiri di ujung karpet merah tegap dan dingin. Wajahnya tak menunjukkan emosi sedikit pun. Lindsay melangkah, pelan mendekatinya. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya diikat oleh nasib yang tak memberinya pilihan. Di bangku depan, ibunya menunduk, menyembunyikan air mata. Sementara ayah tirinya berpaling, tak sanggup menatapnya. Ia teringat malam ketika kesepakatan itu ditawarkan. 1 tanda tangan, 1 pernikahan, dan semua hutang keluarga akan lenyap. Tidak ada cinta, tidak ada hak menolak. Jangan berpikir ini adalah pernikahan sungguhan, kata Guanhao saat itu. Suaranya rendah dan dingin. Ini hanya transaksi. Kini transaksi itu berdiri di hadapannya dalam balutan jas hitam mahal. Tatapan Gu Zhenhao menyapu Lindsay. Sekilas bukan sebagai pengantin, melainkan seperti menilai aset yang baru saja ia dapatkan. Upacara dimulai dengan kata-kata suci yang terasa asing di telinga Lindsay. Setiap kalimat terdengar kosong, seolah tak ditujukan pada hatinya. Ia mengucap janji dengan suara bergetar, menyadari bahwa setiap kata adalah pengkhianatan pada dirinya sendiri. Saat cincin melingkar di jarinya, dinginnya logam itu menjalar hingga ke dadanya. Bukan hangat cinta yang ia rasakan, melainkan kesadaran pahit bahwa hidupnya tak lagi sepenuhnya miliknya. Gu Zhenhao menatap cincin itu sebentar, lalu kembali pada wajah tanpa ekspresi. Tepuk tangan menggema. Kamera kilat menyala. Namun di antara keramaian itu, Lindsay merasa sendirian. Saat mereka berhadapan untuk ciuman simbolis, Gu Zhenhao hanya mendekatkan wajahnya, berbisik tanpa suara yang terdengar orang lain. Ingat posisi kamu. Kalimat singkat itu menamparnya lebih keras dari penghinaan manapun. Lindsay menunduk, menyembunyikan mata yang mulai basah. Resepsi berlangsung meriah. Namun Lindsay duduk di samping suaminya seperti bayangan. Setiap orang yang datang tersenyum penuh basi-basi, menilai, menimbang, dan menyimpulkan bahwa ia hanyalah istri pajangan. Beberapa tamu berbisik tanpa malu. Gadis miskin, pengantin kontrak, naik kelas lewat pernikahan. Kata-kata itu menusuk telinganya. Meski tak diucapkan lantang, Guanhao sama sekali tak membantah. Ia tersenyum tipis, seolah semua bisikan itu adalah bagian dari permainan yang telah ia perhitungkan. Saat malam kian larut, Lindsay dibawa ke My God, I never thought it would feel this way. musik langit, kota, Non kelabu pagi itu seolah ikut menjadi saksi keputusan paling pahit dalam hidup Lindsay. Di balik gaun pengantin putih yang terlalu mewah untuknya. Jantungnya berdegup tak beraturan. Seakan ingin melompat keluar sebelum ia benar-benar mengucap janji yang tak pernah ia impikan. Aula pernikahan megah itu dipenuhi cahaya kristal dan bisik kagum para tamu undangan kelas atas. Semua mata tertuju padanya. Namun tak satu pun tatapan mengandung kehangatan. Yang ada hanyalah rasa penasaran siapa gadis biasa yang berani menikahi Gu Zhenhao. Nama itu bergema di benaknya seperti vonis Gu Zhenhao, bos besar grup Go, pria licik yang namanya membuat dunia bisnis gemetar. Ia berdiri di ujung karpet merah tegap
dan dingin. Wajahnya tak menunjukkan emosi sedikit pun. Lindsay melangkah pelan mendekatinya. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya diikat oleh nasib yang tak memberinya pilihan. Di bangku depan, ibunya menunduk, menyembunyikan air mata. Sementara ayah tirinya berpaling, tak sanggup menatapnya. Ia teringat malam ketika kesepakatan itu ditawarkan. 1 tanda tangan, 1 pernikahan, dan semua hutang keluarga akan lenyap. Tidak ada cinta, tidak ada hak menolak. Jangan berpikir ini adalah pernikahan sungguhan, kata Gwen Hao saat itu. Suaranya rendah dan dingin. Ini hanya transaksi. Kini transaksi itu berdiri di hadapannya dalam balutan jas hitam mahal. Tatapan Gu Zhenhao menyapu Lindsay. Sekilas, bukan sebagai pengantin, melainkan seperti menilai aset yang baru saja ia dapatkan. Upacara dimulai dengan kata-kata suci yang terasa asing di telinga Lindsay. Setiap kalimat terdengar kosong, seolah tak ditujukan pada hatinya. Ia mengucap janji dengan suara bergetar, menyadari bahwa setiap kata adalah pengkhianatan pada dirinya sendiri. Saat cincin melingkar di jarinya, dinginnya logam itu menjalar hingga ke dadanya. Bukan hangat cinta yang ia rasakan, melainkan kesadaran pahit bahwa hidupnya tak lagi sepenuhnya miliknya. Gu Zhenha menatap cincin itu sebentar, lalu kembali pada wajah tanpa ekspresi. Tepuk tangan menggema. Kamera kilat menyala. Namun di antara keramaian itu, Lindsay merasa sendirian. Saat mereka berhadapan untuk ciuman simbolis, Gu Zhenhao hanya mendekatkan wajahnya, berbisik tanpa suara yang terdengar orang lain. Ingat posisi kamu. Kalimat singkat itu menamparnya lebih keras dari penghinaan manapun. Lindsay menunduk, menyembunyikan mata yang mulai basah. Resepsi berlangsung meriah, namun Lindsay duduk di samping suaminya seperti bayangan. Setiap orang yang datang tersenyum penuh basi-basi, menilai, menimbang, dan menyimpulkan bahwa ia hanyalah istri pajangan. Beberapa tamu berbisik tanpa malu. Gadis miskin, pengantin kontrak, naik kelas lewat pernikahan. Kata-kata itu menusuk telinganya. Meski tak diucapkan lantang, Gwen Hao sama sekali tak membantah. Ia tersenyum tipis, seolah semua bisikan itu adalah bagian dari permainan yang telah ia perhitungkan. Saat malam kian larut, Lindsay dibawa ke our guy. I never thought it would feel this way. Musik langit, kota Jia. Non-kelabu pagi itu seolah ikut menjadi saksi keputusan paling pahit dalam hidup Lindsay. Di balik gaun pengantin putih yang terlalu mewah untuknya, jantungnya berdegup tak beraturan. Seakan ingin melompat keluar sebelum ia benar-benar mengucap janji yang tak pernah ia impikan. Aula pernikahan megah itu dipenuhi cahaya kristal dan bisik kagum para tamu undangan kelas atas. Semua mata tertuju padanya. Namun tak satu pun tatapan mengandung kehangatan. Yang ada hanyalah rasa penasaran siapa gadis biasa yang berani menikahi Gu Zhenhao. Nama itu bergema di benaknya seperti vonis Gu Zhenhao, bos besar grup Go, pria licik yang namanya membuat dunia bisnis gemetar. Ia berdiri di ujung karpet merah tegap dan dingin. Wajahnya tak menunjukkan emosi sedikit pun. Lindsay melangkah pelan mendekatinya. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya diikat oleh nasib yang tak memberinya pilihan. Di bangku depan, ibunya menunduk, menyembunyikan air mata. Sementara ayah tirinya berpaling, tak sanggup menatapnya. Ia teringat malam ketika kesepakatan itu ditawarkan. 1 tanda tangan, 1 pernikahan, dan semua hutang keluarga akan lenyap. Tidak ada cinta, tidak ada hak menolak. Jangan berpikir ini adalah pernikahan sungguhan, kata Gwen Hao saat itu. Suaranya rendah dan dingin. Ini hanya transaksi. Kini transaksi itu berdiri di hadapannya dalam balutan jas hitam mahal. Tatapan Gu Zhenhao menyapu Lindsay. Sekilas, bukan sebagai pengantin,
melainkan seperti menilai aset yang baru saja ia dapatkan. Upacara dimulai dengan kata-kata suci yang terasa asing di telinga Lindsay. Setiap kalimat terdengar kosong, seolah tak ditujukan pada hatinya. Ia mengucap janji dengan suara bergetar, menyadari bahwa setiap kata adalah pengkhianatan pada dirinya sendiri. Saat cincin melingkar di jarinya, dinginnya logam itu menjalar hingga ke dadanya. Bukan hangat cinta yang ia rasakan, melainkan kesadaran pahit bahwa hidupnya tak lagi sepenuhnya miliknya. Gu Zhenhe menatap cincin itu sebentar, lalu kembali pada wajah tanpa ekspresi. Tepuk tangan menggema, kamera kilat menyala. Namun di antara keramaian itu, Lindsay merasa sendirian. Saat mereka berhadapan untuk ciuman simbolis, Gu Zhenhe hanya mendekatkan wajahnya, berbisik tanpa suara yang terdengar orang lain. Ingat posisi kamu. Kalimat singkat itu menamparnya lebih keras dari penghinaan manapun. Lindsay menunduk, menyembunyikan mata yang mulai basah. Resepsi berlangsung meriah, namun Lindsay duduk di samping suaminya seperti bayangan. Setiap orang yang datang tersenyum penuh basi-basi, menilai, menimbang, dan menyimpulkan bahwa ia hanyalah istri pajangan. Beberapa tamu berbisik tanpa malu. Gadis miskin, pengantin kontrak, naik kelas lewat pernikahan. Kata-kata itu menusuk telinganya. Meski tak diucapkan lantang, Guanhao sama sekali tak membantah. Ia tersenyum tipis, seolah semua bisikan itu adalah bagian dari permainan yang telah ia perhitungkan. Saat malam kian larut, Lindsay dibawa ke Okay, I never thought it would feel this way. Musik Langit, Kota Jia. Non-kelabu pagi itu seolah ikut menjadi saksi keputusan paling pahit dalam hidup Lindsay. Di balik gaun pengantin putih yang terlalu mewah untuknya, jantungnya berdegup tak beraturan. Seakan ingin melompat keluar sebelum ia benar-benar mengucap janji yang tak pernah ia impikan. Aula pernikahan megah itu dipenuhi cahaya kristal dan bisik kagum para tamu undangan kelas atas. Semua mata tertuju padanya. Namun tak satu pun tatapan mengandung kehangatan. Yang ada hanyalah rasa penasaran siapa gadis biasa yang berani menikahi Gu Zhenhe. Nama itu bergema di benaknya seperti vonis Gu Zhenhe, bos besar grup Go, pria licik yang namanya membuat dunia bisnis gemetar. Ia berdiri di ujung karpet merah tegap dan dingin. Wajahnya tak menunjukkan emosi sedikit pun. Lindsay melangkah pelan mendekatinya. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya diikat oleh nasib yang tak memberinya pilihan. Di bangku depan, ibunya menunduk, menyembunyikan air mata. Sementara ayah tirinya berpaling, tak sanggup menatapnya. Ia teringat malam ketika kesepakatan itu ditawarkan. 1. Tanda tangan, 1 pernikahan, dan semua hutang keluarga akan lenyap. Tidak ada cinta, tidak ada hak menolak. Jangan berpikir ini adalah pernikahan sungguhan, kata Guanhao saat itu. Suaranya rendah dan dingin. Ini hanya transaksi. Kini transaksi itu berdiri di hadapannya dalam balutan jas hitam mahal. Tatapan Gu Zhenhe menyapu Lindsay. Sekilas bukan sebagai pengantin, melainkan seperti menilai aset yang baru saja ia dapatkan. Upacara dimulai dengan kata-kata suci yang terasa asing di telinga Lindsay. Setiap kalimat terdengar kosong, seolah tak ditujukan pada hatinya. Ia mengucap janji dengan suara bergetar, menyadari bahwa setiap kata adalah pengkhianatan pada dirinya sendiri. Saat cincin melingkar di jarinya, dinginnya logam itu menjalar hingga ke dadanya. Bukan hangat cinta yang ia rasakan, melainkan kesadaran pahit bahwa hidupnya tak lagi sepenuhnya miliknya. Gu Zhenhe menatap cincin itu sebentar, lalu kembali pada wajah tanpa ekspresi. Tepuk tangan menggema, kamera kilat menyala. Namun di antara keramaian itu, Lindsay merasa sendirian. Saat mereka berhadapan untuk ciuman simbolis, Gu Zhenhe hanya mendekatkan wajahnya, berbisik tanpa suara yang terdengar orang lain. Ingat posisi kamu. Kalimat singkat itu menamparnya lebih keras dari penghinaan manapun. Lindsay menunduk,
menyembunyikan mata yang mulai basah. Resepsi berlangsung meriah, namun Lindsay duduk di samping suaminya seperti bayangan. Setiap orang yang datang tersenyum penuh basi-basi, menilai, menimbang, dan menyimpulkan bahwa ia hanyalah istri pajangan. Beberapa tamu berbisik tanpa malu. Gadis miskin, pengantin kontrak, naik kelas lewat pernikahan. Kata-kata itu menusuk telinganya. Meski tak diucapkan lantang, Gwenhow sama sekali tak membantah. Ia tersenyum tipis, seolah semua bisikan itu adalah bagian dari permainan yang telah ia perhitungkan. Saat malam kian larut, Lindsay dibawa ke